Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kalau pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang antara husnudzon dengan harapan. Kini kita akan membahas tentang bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita pernah menyinggung sedikit tentang obat bagi sebuah penyakit yang berbahaya. Yang apabila penyakit ini dibiarkan terus-menerus, itu akan merusak baik kehidupan dunia sang pelaku, apalagi di akhiratnya. Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa dosa dan maksiat ini pasti bakal melahirkan madarat. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Madarat atau bahaya dosa dan maksiat bagi hati dan jiwa manusia, taubahnya seperti bahaya racun bagi tubuh kita. Kadar bahaya yang ditimbulkannya sesuai dengan kadar dari dosa yang dilakukannya. Tidak ada satupun keburukan ataupun penyakit bagi kehidupan dunia atau akhirat seseorang kecuali penyebabnya itu adalah karena dosa dan maksiat. Coba kita perhatikan runut sejarah masa lalu yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia ini. Tidak ada yang menjadi penyebab dikeluarkannya kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, dari surga. Dari negeri yang penuh kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan, menuju negeri yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan serta banyak musibah. Apa penyebabnya? Adalah kemaksiatan. Hanya satu-satunya larangan saat itu, yaitu jangan dekati sebuah pohon. Ini bukan sekedar didekati, tapi dipetik buahnya dan kemudian dimakan. Dilanggarlah satu-satunya larangan yang ada di surga. Ini merupakan dosa dan maksiat. Apa akibatnya? Terusirlah Adam dan Hawa dari surga. Sebelum terusir mengalami peristiwa yang memalukan, yang secara insting, secara naluriah pasti akan merasa malu, yaitu tiba-tiba hilanglah pakaian yang dikenakannya. Mereka telanjang bulat. Lalu mereka secara spontan memetik daun-daun dari pohon-pohon yang ada di surga untuk menutupi auratnya. Setelah itu barulah terusir dari negeri yang penuh dengan kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan, menuju satu negeri yang sebaliknya, dipenuhi masalah, dipenuhi keburukan, dipenuhi dengan penderitaan, kanyeri, kaperi dalam kehidupan, yaitu negeri alam dunia. Itu penyebabnya adalah maksiat.
Terus apa pula yang mengeluarkan iblis dari kerajaan langit? Terusir dia, dilaknat dia, diperburuk aspek zahir dan batinnya, diberikan seburuk-buruk bentuk dan bentuk yang paling mengerikan. Batinnya seburuk-buruk gambaran aspek batin dari diri sang iblis. Dirubah posisinya yang asalnya dekat dengan Allah menjadi jauh. Asalnya dipenuhi rahmat berubah menjadi laknat. Asalnya berbentuk dengan bentuk yang indah dan bagus menjadi buruk. Asalnya hidup di surga menjadi di neraka yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Berubah imannya menjadi kufur. Berubah tadinya menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla yang maha terpuji, maha agung, menjadi makhluk yang dimusuhi. Asalnya aktivitasnya penuh dengan tasbih, tahlil dan yang lain-lainnya berubah menjadi kekufuran, syirik dan kedustaan. Asalnya memakai pakaian iman berubah menjadi pakaian kufur, fasik dan maksiat. Lalu dia hina dalam pandangan Allah dengan sehina-hina kedudukan. Dia jatuh dalam pandangan Allah Azza wa Jalla ke tempat yang sangat terpuruk. Lalu dia memperoleh kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu direndahkan dengan serendah-rendahnya. Memperoleh sebesar-besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis berubah menjadi sesosok makhluk yang menjadi penuntun setiap orang yang fasik dan berdosa. Waliyadzubillah. Yang semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari seluruh penyimpangan, baik berupa menyelisihi perintahnya ataupun melanggar larangan-larangannya. Semua itu teralami oleh iblis hanya karena kemaksiatan, hanya karena dosa. Lihat lagi umpamanya di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa yang menjadi penyebab datangnya banjir air bah yang sangat dahsyat. Sampai gunung puncak tertinggi pun terendam oleh dahsyatnya air. Semuanya itu karena dosa dan kemaksiatan. Apa sih yang menjadi penyebab dikirimnya angin ke kaum Ad? Sampai saking dahsyatnya angin ini, kuburan pun terbongkar. Jasad-jasad yang sudah tertanam di dalam tanah berhamburan keluar. Seolah-olah mereka itu adalah pohon-pohon kurma yang bergelimpangan. Seluruh rumah tinggal mereka hancur karena kena angin ini. Ladang-ladang tanaman-tanaman mereka, binatang-binatang ternak mereka, seluruhnya itu musnah, seluruhnya binasa. Sehingga mereka itu menjadi ibrah bagi umat-umat terkemudian sampai hari kiamat. Apa pula yang menjadi penyebab diutusnya teriakan yang dahsyat kepada kaum Tsamud, sehingga hati dan jiwa mereka saking ketakutannya, mereka itu sampai hatinya itu kosong, mengawang-awang, tak punya rasa, sampai mati dalam keadaan demikian. Semuanya itu baik apa yang menimpa kaum Ad ataupun kaum Tsamud menjadi ibrah dan pelajaran bagi umat sampai hari kiamat. Penyebabnya adalah dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan.
Apa pula yang menyebabkan kaum Lut itu ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Para malaikat mendengar gonggongan anjing-anjing mereka. Kemudian itu tanahnya diangkat, kemudian dibalikan, bagian atas di bawah, bagian bawah di atas. Sehingga binasalah semuanya. Setelah itu diikuti oleh batu-batu yang berjatuhan dari langit menghujani mereka. Allah memadukan berbagai jenis siksa yang belum pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya ataupun setelahnya. Oleh karena itulah maka apa yang akan terjadi berupa azab. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Dan azab Allah ini kepada orang-orang zalim seperti itu tidak jauh, tidak mustahil, akan menimpa. Apa pula yang menjadi penyebab diutusnya awan panas ke kaum Nabi Syuaib? Awan yang menaungi di atas mereka. Ketika awan yang berhembus dari jauh itu berada tepat di atas kepala mereka, maka jatuhlah hujan. Hujan yang jatuhnya bukan air tetapi api yang menyala-nyala. Hujan api yang turun dari awan dari langit kepada kaum Nabi Syuaib. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena dosa dan kedurhakaan mereka. Termasuk apa yang dialami oleh Fir'aun laknatullahi alaih dan kaumnya. Mereka itu ditenggelamkan di laut. Ruh-ruh mereka dikirim ke neraka Jahannam. Sedangkan jasad mereka tenggelam di lautan. Apa yang menjadi penyebab? Karena dosa dan kedurhakaan Fir'aun dan bala tentaranya. Masih di zaman yang sezaman dengan Fir'aun ada orang yang amat sangat kaya raya. Yaitu si Qarun dengan hartanya yang sangat melimpah. Sehingga kunci gudang kekayaannya saja itu harus digotong dengan 12 orang manusia-manusia yang terut. Itu hanya kunci gudang kekayaannya saja. Apa yang teralami oleh Qarun ini diamblaskan, ditenggelamkan ke dalam tanah beserta rumahnya, beserta keluarganya, beserta hartanya terkubur semua. Apa yang menjadi penyebab? Dosa dan maksiat. Termasuk juga apa yang terjadi pada generasi-generasi seusai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Diazab dan dihancurkan masih dalam kehidupan di dunia. Termasuk kaum Sahibu Yasin atau sebagian ulama menyebutnya Nabi Yasin. Mereka juga durhaka kepada dakwah yang dikeserukan oleh orang yang diutus ke tengah-tengah mereka. Azabnya berupa teriakan dahsyat yang mematikan mereka dalam keadaan berdiri. Apa pula yang menyebabkan diutusnya berbagai macam jenis azab kepada kalangan Bani Israel? Berupa apa? Berupa dikirimnya orang yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Orang itu kemudian menyelinap, berkeliaran di setiap tempat Bani Israel, ke rumah-rumah mereka, membunuhi laki-laki mereka, menawan anak-anak dan wanita-wanita mereka, membakar rumah-rumah mereka, merebut harta-harta mereka. Itu semuanya azab dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena kedurhakaan mereka. Apa pula yang menjadi penyebab datangnya berbagai beragam azab kepada Bani Israel?
Kadang berupa dibunuhnya mereka, kadang berupa ditawannya mereka, kadang kehancuran negeri mereka, kadang berupa dikirimnya penguasa-penguasa jahat yang menyengsarakan mereka. Fir'aun itu adalah raja jahat yang menguasai Bani Israel, yang menyebabkan Bani Israel itu tersiksa karenanya. Kadang-kadang dirubahnya wujud mereka menjadi kera-kera dan babi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 167. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam ayat tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, liyab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yab'athanna 'alaihim, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, may yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang sangat buruk, azab yang sangat membuat mereka itu menjadi menderita. Itu disebabkan karena apa? Karena kedurhakaan mereka, yang kadang-kadang kedurhakaan mereka itu diazab oleh Allah dalam bentuk dikirimnya orang-orang yang jahat yang kemudian menimpakan berbagai macam jenis penderitaan kepada mereka. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menukil sebuah riwayat yang sanadnya sampai kepada Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari bapaknya. Dia berkata, lamma futihat Qabras fafuriqa baina ahliha fabaka ba'duhum ila ba'd ra'aitu Abad Darda jalisan wahdah yabki faqultu ya Abad Darda ma yubkika fi yawmin a'azzallahu fihi al-islamu ahlah faqal wayhak ya Jubair ma ahwanal khalq anallahi idza adha'u amrahu baina hiya ummatun qahiratun zahirah lahumul mulk taraku amrallahi fasaru ila ma tara. Kata Abdurrahman bin Jubair dari bapaknya, ketika ditaklukkannya sebuah negara, orang kafir ditaklukkan oleh kaum muslimin, fafuriqa baina ahliha, itu penduduk negeri tersebut itu terpisah-pisah keluarganya, suami berpisah dengan istri, orang tua berpisah dengan anaknya, seorang berpisah dengan saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya, terus mereka saling menangisi satu sama lain. Itu siapa? Itu negeri kafir, dikuasai oleh kaum muslimin. Kata Jubair, aku melihat Abu Darda duduk sendiri menangis. Aku bertanya, wahai Abu Darda, apa yang membuatmu menangis di hari ketika Allah Azza wa Jalla memuliakan Islam dan kaum muslimin? Karena saat itu kaum muslimin yang menduduki negeri kafir. Maka menjawablah Abu Darda, waihak ya Jubair, ma ahwanal khalqa ala Allah, kasihan engkau wahai Jubair. Lalu dikatakan, tidaklah seseorang atau satu kaum atau manusia atau makhluk dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali itu karena mereka itu menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Padahal dulunya mereka itu adalah kaum yang berkuasa dan unggul, memiliki kerajaan. Taraku amrallah fasaru ila matara. Mereka itu meninggalkan perintah Allah, sehingga menjadilah orang-orang seperti yang kau lihat sekarang. Negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin tadinya negeri hebat dengan kekuasaan yang dahsyat. Tapi kemudian mereka itu menyimpang dari perintah Allah, melanggar larangan Allah, dihinakan oleh Allah. Kemudian dihinakannya dengan cara apa? Ditaklukannya mereka oleh kaum muslimin, mereka mengalami penderitaan. Ali bin Ja'ad meriwayatkan satu hadis yang sampai kepada Syu'bah dari Amr bin Murrah. Dia berkata, Sami'tu Abal Mukhtari yaqulu akhbarani man sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahlikan nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Aku mendengar Abul Mukhtari berkata, Abul Mukhtari ini seorang tabi'in. Dia berkata telah menyampaikan atau memberitakan kepadaku orang yang mendengar langsung dari Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, La yahlikan nas, tidaklah manusia itu binasa sampai mereka itu melakukan kesalahan. Tidaklah manusia itu binasa sehingga mereka itu melakukan kesalahan atas diri-diri mereka sendiri, melakukan dosa yang menjadi penyebab mereka dibinasakan. Selama mereka tidak melakukan dosa dan maksiat, mereka tidak dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, Sami'tu Rasul alaihi salatu wassalam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ummu Salamah, Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Apabila telah muncul maksiat di kalangan umatku, maka Allah Azza wa Jalla akan meratakan azabnya dari sisinya. Allah turunkan azab secara merata menyeluruh. Kalau umatku sudah melakukan maksiat secara terang-terangan. Walaupun ada orang yang soleh di kalangan mereka, iya. Kata Ummu Salamah, faqultu ya Rasulullah, amma fihim yawma idin unasun solihun. Wahai Rasulullah, apa itu akan terjadi sekalipun di tengah mereka ada orang-orang yang soleh? Orang solehnya masih banyak. Tapi lebih dominan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang durhakanya. Apa itu akan terjadi? Apakah azab Allah itu akan merata menimpa semuanya, semua umatmu sekalipun banyak orang-orang yang soleh? Dijawab bala. Ya. Qultu, aku bertanya lagi, fa kaifa yusna'u biulaik? Lalu apa yang akan teralami oleh orang-orang yang soleh tersebut? Nabi SAW menjawab, yusibuhum ma asaban nasa thumma yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Mereka pun akan mengalami apa yang dialami oleh umumnya manusia. Kalau azab itu turun, mereka juga kena. Kemudian mereka ini akan memperoleh ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunianya tetap mereka terkena dengan musibah yang Allah turunkan sebagai azab bagi para manusia yang melakukan kedurhakaan tersebut. Ada lagi riwayat lain dalam Mursal Al-Hasan Al-Hafidh Al-Iraqi dalam kitab
takhriju ahaditsil ihya, bahwa hadis ini adalah hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan lafaz yang sedikit berbeda dari apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tazalu hadhil ummatu tahta yadillah wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'uha wa ma lam yuzakku sulaha'uha fujaraha wa ma lam yuhin khiyaraha asraruha fa idahum fa'alu dhalik rafa'allahu yadahu anhum thumma sallata alaihim jabariratahum fasamuhum su'al adhab thumma darabahumullahu bil faqati wal faqr." Kata Nabi SAW, umat ini selalu berada di bawah perlindungan tangan Allah Azza wa Jalla selama nih para qurra itu maksudnya para ulama, itu tidak mendukung kejahatan para penguasanya. Selama orang-orang solehnya tidak merekomendasikan orang-orang durhakanya. Dan selama orang-orang jahatnya tidak menghinakan orang-orang baiknya. Kan sekarang ini banyak orang-orang jahatnya membuli atau mendiskreditkan para ulamanya. Orang-orang solehnya didiskreditkan, dimusuhi, dimarginalkan, dipojokkan, difitnah, dibunuh karakternya. Karakter assassination disebutnya. Nama baiknya dicoreng. Pokoknya nyinyir banget lah. Ya. Jadi umat ini akan selalu berada di bawah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Selama para ulamanya tidak mendukung kejahatan para penguasanya. Orang-orang solehnya tidak membiarkan kejahatan orang-orang yang jahatnya. Selama orang-orang buruknya tidak menghinakan orang-orang baiknya. Ketika mereka melakukan demikian, ulamanya manut kepada kejahatan para penguasa. Orang-orang solehnya mendukung keburukan orang-orang durhakanya. Orang-orang buruknya mendiskreditkan orang-orang solehnya. Ketika itu terjadi, Allah angkat tangannya dari mereka. Allah nggak akan menolong lagi. Kemudian Allah akan kuasakan kepada mereka penguasa-penguasa jahat yang akan memberikan penderitaan kepada mereka. Kemudian Allah timpakan kepada mereka kefakiran dan kemiskinan. Jadi kalau dalam suatu negeri yang mayoritas penduduknya muslim, lalu yang menjadi pemimpin adalah orang jahat, orang durhaka, lalu menyengsarakan rakyatnya, maka pada hakikatnya itu karena azab yang Allah berikan kepada rakyat tersebut. Karena jauhnya mereka dari perintah Allah. Perintah Allah diabaikan, larangan-larangannya malah dilanggar. Allah azab. Dengan cara apa? Dengan cara diberi penguasa jahat yang akan menyengsarakan mereka. Makanya solusi dari sebuah negeri yang mayoritas kaum muslimin yang memiliki penguasa jahat, ya taubat. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tinggalkan dosa dan kemaksiatan. Nanti Allah cabut penguasa jahat tersebut dan Allah ganti dengan penguasa yang saleh. Dengan mekanisme yang Allah atur.
Sekalipun negeri tersebut memberlakukan demokrasi umpamanya. Mestinya di atas kertas secara logika harusnya orang muslim yang soleh yang terangkat menjadi pemimpin. Karena mayoritas muslim. Tapi kenapa yang berkuasa itu seringkali orang kafir, kalau toh orang muslim yang terpilih orang muslim yang fasiknya. Yang anti-Islam, dia Islam statusnya, tapi menunjukkan permusuhan kepada Islam. Ada ya orang Islam yang kayak begitu? Banyak. Itu karena apa? Karena memang kedurhakaan mereka. Bukti nyata dari kedurhakaan itu lebih memilih orang fasik daripada orang soleh. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Thauban berkata Rasul alaihi salatu wassalam tentang salah satu efek buruk yang ditimbulkan dari dosa dan maksiat adalah beliau bersabda, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Seseorang akan terhalang dari rizki karena dosa yang dilakukannya. Dosa itu menghalangi turunnya rizki. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, juga oleh Imam Abu Nuaim lam al-Hilyah. Sanadnya hasan dari Sauban radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, yushiku an tada'a alaikum al-umam min kulli ufuq kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Qulna ya Rasulullah amin qillatin bina yawma idh. Qal antum yawma idhin kathirun walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Gutha'un ka gutha'is sail. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahnu? Qal hubbud dunya wa karahatul maut. Tak lama lagi umat-umat lain akan mengeroyok kalian dari semua ufuk, semua arah. Umat lain itu agamanya selain Islam, bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Hindu, Buddha, ateis atau apapun. Akan mengeroyok kalian sebagaimana sekelompok orang rakus mengelilingi hidangan makanan. Bayangkan, hidangan datang orang-orang rakus yang kelaparan. Berebut, bancakan kata orang Sunda. Suatu saat umat Islam itu akan seperti itu, diperebutkan oleh umat-umat lain. Kami bertanya, wahai Rasul, apakah hal itu disebabkan karena kami sedikit pada saat itu? Jumlah kami minoritas. Dijawab, kalian saat itu banyak, mayoritas. Tapi kalian itu seperti buih yang dibawa oleh arus air yang mengalir. Buih itu walaupun banyak, tetap di permukaan tuh. Hidupnya itu kemana dia mengalir sangat bergantung kepada aliran air yang membawanya. Muncul dari tengah lautan buih dengan jumlah yang banyak. Terbawa oleh ombak ke pantai, dihempaskan. Habis di pantai. Muncul lagi dalam jumlah yang banyak dari tengah lautan. Dibawa lagi oleh ombak. Kemudian dihempaskan lagi ke pantai. Hilang. Begitu seterusnya. Itu buih. Tak punya pendirian. Walaupun banyak. Tak punya keteguhan. Tak punya sikap. Apa akibatnya? Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Dihapus. Dicabut. Rasa segan, rasa takut dari hati-hati musuh kalian. Kalau zaman baheula, zaman Nabi, para sahabat, para tabiin, musuh itu gentar sangat mendengar pasukan kaum muslimin. Dahsyatnya luar biasa.
Peperangan dimanapun selalu dimenangkan oleh kaum muslimin sekalipun jumlah pasukannya luar biasa berbeda. Bayangkan 3.000 orang pasukan kaum muslim dalam perang Mu'tah itu mampu mengalahkan 200.000 orang kaum kafir. Bayangkan. Di perang Badar 300 mengalahkan yang 1.000 orang. Perang Uhud 700 menghadapi 3.000. Ya. Perang Ahzab atau yang disebut juga dengan perang Khandaq 3.000 orang sampai mengalahkan sekitar 10.000 sampai 12.000 orang. Perang Mu'tah luar biasa. 3.000 orang mengalahkan 200.000. Luar biasa. Takut. Allah menyatakan la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kalian ini benar-benar lebih ditakuti oleh orang-orang kafir daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi di saat kaum muslimin lemah iman, dicabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahan, lalu Allah campakkan ke dalam hati kalian satu penyakit yang disebut penyakit wahan. Penyakit kejiwaan ini. Para sahabat bertanya, wa mal wahnu, apakah wahan itu? Dijawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Karena takut mati enggak mau jihad. Karena takut mati diitukan oleh orang kafir, diam tak melawan, dihinakan, diinjak, diam tak melawan. Karena cintanya kepada dunia. Jadi di saat kaum muslimin cinta dunia dan takut mati, saat itu mereka menjadi barang mainan orang-orang kafir yang minoritas. Ada nggak sebuah negara mayoritas Islam, Muslim, tapi kehidupannya diatur oleh segelintir orang-orang kafir? Ada banyak. Yang berkuasa statusnya Muslim, tapi menjadi boneka orang-orang kafir. Sehingga kebijakannya sangat merugikan kaum muslimin. Ada nggak negara yang seperti itu? Ada, mungkin banyak. Nah, ini dikuasakannya orang-orang durhaka, jahat yang menyengsarakan kaum muslimin sebagai azab dari Allah karena kedurhakaan atau jauhnya kaum muslimin tersebut dari ajaran Islam. Dalam Musnad Ahmad, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, bagaimana dosa dan maksiat bisa menimbulkan bahaya bagi pelakunya di dunia sampai di akhirat. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula'i ya Jibril? Qal haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Ketika aku dimi'rajkan, aku berjumpa dengan satu kaum. Mereka itu memiliki kuku-kuku dari tembaga, lancip, keras, tajam. Mereka cakar-cakarkan itu kukunya ke wajah mereka dan dada-dada mereka. Berlumuran darah, mengerikan. Sakit enggak? Ya pastilah sakit. Jangankan kuku dari logam yang lancip yang dicakarkan. Kita kadang-kadang menggaruk terlalu khusyuk gitu ya. Terlalu asik mendalam sampai agak lecet si kulit kita karena digaruk. Perih tuh ya, nyengir ketika wudu teh. Apalagi dicakar-cakarkan. Aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia. Ini ungkapan, maksudnya suka menggibahi orang.
Karena menggibahi diungkapkan sama dengan memakan daging bangkai manusia yang sudah mati. Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti enggak suka. Menggibahi orang itu dianggap memakan daging bangkai orang tersebut. Itu gibah. Wa yaqauna fi aradihim. Mereka orang-orang yang suka menghinakan, merendahkan kehormatan orang lain. Gibah itu dosa. Apa bahayanya? Diazab di alam kuburnya dalam bentuk dikasih kuku yang panjang dari logam, yang juga lancip, lalu dicakar-cakarkan ke wajah dan dada mereka. Waliyadzubillah. Ini dosa. Maksiat melahirkan penderitaan dan bahaya yang dahsyat. Dalam Sunan At-Tirmidzi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, yakhruju fi akhir zaman qaumun yakhtiluna ad-dunya bid-din wa yalbasuna lin-nasi musuqadha'an minal lin alsinatuhum ahla minas sukar wa qulubuhum qulubudz dhi'ab. Yaqulullahu azza wa jalla abiya yaghtarrun wa alayya yajtari'un fiyya halaftu la'ab'athanna ala ulaika fitnatan tada'ul halima fiha hayran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan muncul satu kaum di akhir zaman. Zaman tersebut adalah zaman kita sekarang. Ini sudah muncul kaum seperti ini. Mereka itu membeli dunia dengan agamanya. Agamanya dijual demi kepentingan dunianya. Mereka itu memakai pakaian di tengah-tengah manusia dari bulu domba yang sangat halus, saking halusnya. Terus itu maknanya apa? Muamalahnya dengan sama manusia baik. Dan lisan-lisan mereka itu lebih manis daripada gula. Bicaranya bagus, menyenangkan orang lain. Tapi hati-hati mereka berhati serigala. Serigala berbulu domba, musang berbulu ayam. Allah berfirman, apakah mereka ini tertipu sehingga mendurhakai aku? Apakah mereka itu lancang berani menentang aturanku? Mereka bersumpah dengan menyebut namaku. Jadi ini orang-orang yang menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Lalu Allah menyatakan, la'ab'athanna ala ulaika fitnatan. Aku akan kirim fitnah kepada mereka. Aku akan timpakan fitnah. Maknanya apa? Fitnah di sini artinya adalah azab. Diazab tuh. Di dunia, masih di dunia, belum di akhirat. Apalagi kalau sudah sampai ke akhirat nanti. Dari sinilah kita mengetahui bahwa bahaya dosa dan kemaksiatan itu dunia dan akhirat. Di dunianya ya kita bisa ambil beberapa summary dari keterangan-keterangan tadi tentang bahaya dunia dan akhirat dari sebuah kemaksiatan. Di dunia rizkinya akan sempit, sumpak, ditertah. Karena Rasul SAW tadi menyatakan, Inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Bahwa seseorang akan terhalang rizkinya karena dosa yang dia lakukan.
Terus, yang lebih mengerikan lagi adalah buah dari dosa dan maksiat, diangkatnya penguasa-penguasa zalim, diangkatnya orang-orang fasik, orang-orang jahat sebagai pemimpin. Allah Azza wa Jalla yang mengatur, yang mengkondisikan. Kalau suatu komunitas kaum muslimin durhaka, Allah akan kondisikan sehingga orang-orang jahatnya yang akan terpilih menjadi pemimpin. Lalu pemimpin itu menyengsarakan kehidupan dunia mereka. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis yang tadi dikemukakan. Jadi terpilihnya pemimpin jahat yang menyengsarakan itu azab dari Allah Azza wa Jalla atas kedurhakaan kaum muslimin. Dengan demikian solusinya jelas. Apa? Tobat dari dosa itu. Tinggalkan dosa dan maksiat. Kembali kepada ajaran Allah Azza wa Jalla, laksanakan perintahnya, jauhi semua larangannya. Allah akan hapus dosanya, Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya, Allah akan angkat azab. Kalau azab tadi berupa disertkannya rizki, Allah akan limpahkan lagi rizkinya kepada mereka. Kalau azabnya berupa wabah seperti corona ini, nanti Allah akan angkat lagi wabah tersebut. Kalau azabnya itu berupa diberikannya penguasa yang jahat dan zalim, nanti Allah yang akan mengaturnya. Penguasa jahat ini Allah akan berhentikan dengan cara yang Allah kehendaki. Bisa dimatikan, bisa diturunkan dengan alasan baik kesehatan atau apapun, dan nanti Allah akan berikan ganti pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Pemimpin yang adil adalah anugerah atas kesolehan rakyatnya. Pemimpin yang jahat dan buruk adalah azab atas kedurhakaan warganya. Itu di dunia. Adapun di akhirat, maka bahaya yang Allah akan timpakan kepada para pelaku dosa dan maksiat jauh lebih dahsyat lagi daripada apa yang mereka alami di dunia. Ya. Inilah beberapa bahaya dari dosa dan maksiat. Kita belum tuntas membahas hal ini, tapi waktunya sayang sudah tidak mencukupi untuk dilanjutkan. Insya Allah keterangan tentang hal ini akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab, dan kepada ACP dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum. Silakan bagi antum yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Silakan. Ya, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Tasli dari Sukahaji. Oh ya, Pak Tasli, silakan Mbak. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya perihal ada yang mentafsirkan atau menjadikan dalil, katanya surat Maryam ayat 15 dan ayat 33 itu bisa dijadikan sandaran untuk merayakan ulang tahun. Nah, ini gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Pak Taslih di Sukahaji. Ada orang yang membolehkan ulang tahun dengan berhujjah dengan surah Maryam ayat 15. Maryam ayat 15 menyatakan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya.
Kata Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kata Allah, salam wa salamun alaih, keselamatan atasnya, atas Nabi Isa. Pada hari ketika dia dilahirkan. Juga pada hari ketika dia mati. Juga pada hari ketika dia dihidupkan kembali kelak. Ayat ini benar apa salah? Ya pasti benar lah, semua ayat pasti benar. Semua ayat dan hadis sahih pasti benar. Tidak ada ayat yang salah, tidak ada hadis sahih yang salah. Apa yang salah? Yang salah interpretasi atau penafsiran atau pemahaman dan aplikasi dari ayat ini. Dari ayat ini lalu dijadikan dalil bolehnya ulang tahun. Nggak nyambung. Makna salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayyan. Maknanya bahwa Nabi Isa akan berada dalam keselamatan, kesejahteraan baik ketika beliau dilahirkan, ketika beliau meninggal dan ketika beliau kelak dibangkitkan lagi di hari kiamat oleh Allah dalam kondisi selamat. Apakah kemudian Nabi Isa setiap hari kelahirannya merayakan? Tidak. Apakah ini juga Nabi Muhammad SAW selalu merayakan hari kelahiran beliau? Para sahabat merayakan hari kelahiran masing-masing? Tidak sama sekali. Kalimatul haq wa urida bihil batil. Kalimat yang benar tapi diaplikasikan secara batil. Oleh karena itulah umpamanya kita ketika ada orang yang lahir dengan selamat, kita mengucapkan selamat ya, turut bersuka cita atas kelahiran anaknya. Boleh nggak? Boleh mengucapkan selamat atas kelahiran. Mabruk ya. Semoga Allah memberkati. Dan itu tidak terlarang secara syar'i. Disyariatkan untuk mengucapkan selamat. Tapi tidak lantas setiap tahun, setiap ulang tahun itu diucapin selamat-selamat ya atas kelahiran kamu setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Enggak ada itu. Mengucapkan selamat di hari kelahiran tidak berarti disyariatkan, dianggap baik mengucapkan selamat berulang setiap tahun, setiap bulan. Setiap setahun, 10 tahun sekali, 10 tahun apa namanya? Satu dasawarsa 20 tahun ya. Dan seterusnya lah. Enggak begitu. Ya. Jadi mengucapkan selamat di waktu tertentu, di momen tertentu tidak berarti berlaku di momen lain dan di waktu lain. Enggak. Jadi dari mana dia menjadikan ayat tersebut sebagai dalil dibolehkannya ulang tahun? Enggak sama sekali. Kedua, kalau ingin tahu aplikasi dari setiap ayat, lihat pengamalan Nabi dan para sahabat. Apakah beliau ulang tahun setiap hari kelahirannya? Apakah para sahabat merayakan ulang tahun beliau setiap hari kelahirannya? Hadis palsu banyak. Siapa orang yang mengeluarkan uang untuk hari kelahiran Nabi SAW akan diganti ini dan itu palsu. Ya banyak hadis palsu. Kalau hadis sahih tidak ada. Nah ini yang membuat orang awam yang tidak bisa membedakan mana hadis palsu, mana hadis sahih, mana hadis dhaif, terbuai siapa yang mengeluarkan uang sekian untuk merayakan hari kelahiran Nabi SAW maka akan diganti ini. Oh ada tuh keterangannya. Yang menyampaikannya ustaz. Iya bagi ustaznya itu lahan loh. Setiap maulid itu semalam bisa 5 kali ceramah. Sekali ceramah berapa juta itu teh. Sebulan itu pundi-pundinya numpuk tuh. Makanya kalau ini umpamanya ada yang mengharamkan, ada yang membid'ahkan, ada yang menyatakan ini keliru menyimpang, itu mengancam simpanannya, pundi-pundi uangnya. Ngamuk tuh ya.
Jadi nggak nyambung. Membolehkan adanya ulang tahun baik setiap individu atau ulang tahun seseorang, termasuk ulang tahun Nabi Isa dirayakan ya, apalagi bukan bulan Desember. Bukan 25 Desember. Dan Nabi Isa lahir di musim panas itu. Ketika Maryam habis melahirkan, coba digoyang-goyang tuh si pohon kurma di sana. Maka akan berjatuhan. Pohon kurma itu hanya berbuah dan matang buahnya di musim panas, bukan di musim dingin. Musim dingin mah nggak ada buahnya. Bulan Desember adalah bulan musim dingin, ketika salju turun. Tak ada pohon-pohon yang masih tersisa kecuali cemara. Ya, pohon lain itu di musim gugur gundul sudah tuh. Karena tadinya udaranya panas, ya, di musim panas summer tuh. Lalu secara drastis tiba-tiba hawa itu dingin. Langsung si daun-daun itu layu, menguning, kemudian berguguran. Anginnya bertiup kencang, disebutlah musim gugur. Pas masuk winter atau musim dingin, semua pohon itu sudah tinggal batangnya, nggak ada daunnya. Kayak mati gitu, hitam gitu. Padahal nggak mati itu. Semuanya pohon-pohon itu tidak ada yang berdaun, kecuali satu, pohon cemara. Itu mah masih ada daunnya, sebab daunnya tidak rubak, tidak lebar, hanya kecil-kecil gitu ya. Makanya kenapa Natal itu hanya memakai daun pohon cemara? Karena itu satu-satu pohon yang masih berdaun, yang lainnya sudah gundul. Nabi Isa lahir ketika apa? Ketika kurma itu matang, itu musim panas, bukan musim dingin. Terus dirayakan di hari yang bukan kelahirannya. Walaupun di hari memang kelahirannya nggak ada syariatnya. Jadi ayatnya pasti benar, tapi aplikasinya yang keliru. Ya, mengadopsi kebiasaan orang kafir menjadi kebiasaan orang Islam, lalu ditunjang dengan ayat yang dipaksa-paksakan. Ya, keliru. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui telepon. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa Bu, di mana? Bu Yati, Malonggreen. Ya, silakan Bu Yati. Ini ada teman Ustaz yang ini dia teh sakit gitu tahunan, tapi dia selalu saum sunnah. Kalau enggak teh katanya udah kebiasaan lah saum gitu. Apakah bagi dia itu teh dosanya gimana gitu Ustaz? Boleh enggak? Tapi kuat kalau saum itu. Sakit apa Bu? Sakit dalam Ustaz. Sakit dalam. Halo Bu Yati, putus-putus. Oh. Ya. Iya, udah pertanyaannya gitu? Iya itu. Iya. Jazakumullah khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, afwan wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang sakit kemudian saum, baik fardu ataupun sunnah. Dosa enggak? Tergantung. Kalau dengan saum, sakitnya tambah parah, maka tidak boleh dia saum. Saumnya bisa dianggap dosa, karena melanggar ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Apalagi Allah memberi rukhsah orang yang sakit boleh tidak saum. Kalau mampu nanti di qadha. Kalau tidak mungkin di qadha karena kronis yang permanen, maka fidyah. Ada solusi selalu dari syariat. Kalau dia memaksa-maksakan diri saum sampai lebih parah bahkan terancam jiwanya mati, maka tidak boleh saum. Adapun kalau penyakitnya tidak ada kaitannya dengan saum, di bawah saum tidak di bawah saum, nggak ada pengaruh. Ya, dia harus saum kalau Ramadan. Dia boleh saum kalau saumnya saum sunnah.
Kalau saum yang dilakukannya tidak memberi madarat terhadap penyakitnya, tidak tambah parah, malah bisa salah satu alternatif penyembuhan saum umpamanya, ya bagus. Orang punya penyakit darah tinggi, asam urat, atau kolesterol tinggi, gula darah tinggi, obesitas, itu semua karena obesitas, lalu dia saum. Saumnya lillahi ta'ala. Tapi berefek bagus kepada penyakitnya. Kadar gulanya turun, kadar kolesterolnya turun, asam uratnya turun, tensinya juga turun. Bagus, ya bagus saumnya. Asal dia tidak meniatkan saumnya untuk itu ya. Kenapa kamu saum? Supaya kadar gula saya turun, kolesterol saya turun, tensi saya turun, supaya berat badan juga turun. Nanti kalau ceking lagi ya saya akan makan banyak lagi. Nah, itu mah berarti niat saumnya untuk diet. Dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Karena niatnya bukan karena Allah. Ada manfaatnya? Ya ada, minimal sehat tadi, ya. Jadi kalau saumnya tersebut tidak berpengaruh apa-apa kepada penyakitnya, maka boleh. Kecuali kalau tambah memperparah, maka tidak boleh saum. Dia tidak berdosa dengan saum kalau saumnya tidak berpengaruh apapun kepada penyakitnya. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebutkan namanya. Jika Allah menutup aib kita di dunia, akankah Allah tutup aib kita di akhirat? Jika iya, bagaimana meraihnya? Bagaimana bentuk penutupan aib oleh Allah di akhirat? Adakah doa untuk meraih muraqabah selain terus mendalami tauhid, Ustadz? Silahkan. Baik, barakallahu fik. Apakah kalau Allah menutup aib dia di dunia pasti ditutup juga di akhirat? Tidak. Ada orang yang aibnya ditutup di dunia tapi di akhirat dibuka dan diazab. Ada juga orang yang aibnya dibuka di dunia tapi di akhirat diampuni. Mungkin. Dan yang terbaik adalah orang yang aibnya ditutup di dunia, ditutup di akhirat dan diampuni. Itulah yang disebut dengan maghfirah. Makna maghfirah adalah ditutupnya aib dia di dunia, ditutup pula di akhirat dan diampuni. Adapun di akhirat, adapun ditutupnya di dunia artinya dosanya itu dirahasiakan. Hanya dia yang tahu dengan Allah Azza wa Jalla. Yang lain nggak tahu. Orang terdekatnya tidak tahu. Karena dia melakukan dosa itu secara sembunyi-sembunyi. Takut ketahuan, ya takut ketahuan. Malu kalau ketahuan, ya malu ketahuan. Dan oleh Allah juga ditutup di dunia, tidak dibongkar. Di akhirat ditutup juga. Innallaha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah yukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Allah akan membebaskan, menyelamatkan salah seorang dari hambaku pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Allah panggil dia, lalu Allah tutupkan satar. Satar itu gordeng atau penutup. Hanya Allah dan dia yang dia loh. Lalu Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza wa kadza?" Apa kamu mengakui dosamu ini di hari ini dan ini? Orang itu mengakui, ya. Bala ya Rabbi, ya saya akui. Terus semuanya. Sampai semua dosa-dosa yang dibukakan, yang diberitahukan hanya dosa-dosa kecil terlebih dahulu. Sebelum dosa besar. Hatta dhanna annahu halak.
sampai orang itu menyangka dia akan binasa, akan diazab oleh Allah. Ini baru dosa kecil, belum dosa besarnya. Allah mengatakan, qad satartu halaka fid dunya wa aghfiru lakal yaum wa aghfiru halakal yaum. Aku tutup dosa-dosamu itu ketika di dunia, dirahasiakan, tidak dibongkar, tidak diekspos, dan di hari ini dosamu itu semuanya aku ampuni, dihapus. Inilah yang disebut dengan maghfirah. Jadi kalau seseorang melakukan dosa, dosa itu ditutup oleh Allah di dunia, ditutup di akhirat, orang nggak tahu, dan diampuni, itulah dapat maghfirah. Kalau orang melakukan dosa, ditutup dosanya oleh Allah di dunia, tapi di akhirat diazab, orang itu nggak dapat maghfirah. Atau sebaliknya, orang yang berdosa oleh Allah dibongkar dosanya di dunia, sehingga semua orang tahu dan dia malu, tapi di akhirat diampuni, lumayan. Tapi itu bukan disebut maghfirah. Tapi dapat ampunan di akhirat dari azab, iya. Tapi keburu dibongkar di dunia juga. Jadi maghfirah itu adalah ditutupnya aib dan dosa orang itu di dunia dan diampuninya dosa tersebut di akhirat sehingga tidak diazab. Bagaimana caranya agar kita memperoleh maghfirah seperti itu? Banyak. Di antaranya, pegang teguh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah." Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kamu dan memberi maghfirah kepadamu. Pegang teguh tuh sunnah Rasul, Allah akan berikan maghfirah tadi. Aib kita di dunia Allah tutup, di akhirat juga ditutup dan diampuni. Kedua, jaga lisan. Hanya mengatakan yang baik. Menghindari ucapan-ucapan buruk. Baik itu dusta, ghibah, fitnah, mencela, atau ucapan buruk lain. Ucapan baik adalah zikir, baca Al-Quran, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, memberi nasihat. Itu ucapan-ucapan baik. Setiap orang yang menjaga lisan, mengucapkan perkata yang baik saja, Allah akan berikan maghfirah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Apa akibatnya? Akibatnya kata Allah Azza wa Jalla, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kamu dan akan memberikan maghfirah kepadamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, memberi taufik dan hidayah untuk melakukan amal soleh. Itu karena ucapan yang baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Allah akan berikan maghfirah kepada kamu. Nah, itu beberapa di antara amalan yang bisa mengundang turunnya maghfirah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Dan banyak lagi amalan lain. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon yang sudah masuk. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ya. Ustaz, saya mau tanya, apa sebabnya Nabi Adam dan Hawa sampai berbuat maksiat, yaitu mengambil buah-buahan di surga? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya terbujuk rayuan setan. Tertipu oleh perangkap yang dipasang oleh setan. Salah satu perangkapnya itu menghiasi kesalahan, dosa dan maksiat dengan istilah-istilah yang menggiurkan. Setan atau iblis berkata, hal adullukum ala syajaratil khuldi. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu pohon keabadian? Maka pohon yang dilarang untuk didekati diberi istilah dengan istilah yang membuat orang tertarik. Disebut syajaratul khuldi, pohon keabadian. Yang mengisyaratkan makna siapa yang makan pohon ini akan abadi di surga. Akan diberi kerajaan yang langgeng. Wa qasamahuma bighurur. Lalu iblis menguatkan bujukannya dengan sumpah. Jadi melihat perilaku iblis yang manis, kata-kata yang menggiurkan, santun, sopan, ditunjang dengan sumpah, lalu Adam dan Hawa percaya. Karena percaya kemudian dia melakukan apa yang dibujukkan oleh iblis laknatullah alaih. Sehingga terlanggarlah apa yang Allah larang. Akibatnya terjerumuslah Adam Hawa ke dalam dosa dan maksiat sampai berakhir diusirnya dari surga untuk hidup di dunia. Jadi penyebabnya adalah termakan oleh rayuan syaitan laknatullahi alaih. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Bismillah, Ustadz, amalan apa yang harus dilakukan agar terhindar dari penyakit wahan? Bagaimana perbandingan antara dunia dan akhiratnya? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustadz. Iya, penyakit wahan adalah hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Bagaimana obatnya? Cintailah akhirat, melebihi kecintaan kita kepada dunia. Itu ada kuncinya. Kalau itu sudah terjadi, nggak akan lagi takut mati. Bagaimana caranya? Tadi, perbandingkan antara dunia dan akhirat. Dari segala segi, Nabi SAW menyatakan, mad dunya fil akhirah. Tidaklah perbandingan dunia dan akhirat. Kecuali seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ke dalam lautan, kemudian angkat lagi. Fal yanzur ila mayarji. Perhatikan kembali kepada air yang menetes ke lautan. Air yang menetes itulah dunia. Samudra yang amat luas itulah akhirat. Perbandingan dunia dan akhirat ibarat satu tetes air dibanding samudra yang amat sangat luas. Ini pertama. Kedua, Allah itu memiliki 100 nikmat. Satu nikmat Allah turunkan di dunia dan dibagikan ke seluruh makhluk. Satu rahmat Allah. Dengan satu rahmat yang terbagi-bagi ke seluruh makhluk. Ke para malaikat, ke manusia, ke jin, ke hewan. Semuanya. Entah ada berapa triliun jenis makhluk. Jumlah makhluk itu dibagi rahmat Allah yang satu. Satu rahmat dibagi ke triliunan makhluk. Karena rahmat Allah itulah seekor kuda mengangkat kakinya agar tidak menginjak anak yang ada di bawah. Bayangkan kita memperoleh, jangan kita lah. Orang kaya raya dan berkuasa. Kelihatan hidupnya di atas kenikmatan. Sehat terus, seumur hidup kaya terus, berkuasa terus. Kakinya nggak pernah nginjak tanah tuh.
Mulai dari rumah saja, dari karpet langsung masuk mobil mewah. Kleser mobil itu maju ya, nyaris tak terdengar suaranya, serasa terbang gitu ya. Kalau ada lubang ngemplat, ngenyot gitu enak gitu ya. Begitu sampai di tempat yang dituju, baik kantor, hotel, gedung atau apa, langsung diamparkan karpet merah langsung. Gak pernah injak tanah tuh orang. Sehat selamanya. Nikmatnya, senangnya tak terkira. Itu hanya sekecil bagian dari satu rahmat Allah. Di dunia diberi 99 Allah tahan di akhirat, dan Allah berikan hanya kepada orang-orang mukmin. Bayangkan satu rahmat yang terbagi-bagi kepada triliunan makhluk, kita sudah segini nikmatnya hidup. Apalagi hidup di akhirat dengan 99 rahmat Allah yang terbagi hanya kepada sebagian kecil makhluk. Karena umumnya makhluk kan masuk neraka, terus binatang-binatang tidak diproses, malaikat juga tidak memperoleh rahmat ini di akhirat nanti. Hanya sedikit segelintir makhluk yang masuk surga. Itu dapat 99 bagian dari rahmat Allah. Dari segi waktu, nikmat dunia ini berapa lama sih? Kita anggap usia hidup di dunia 80 tahun. Mulus, sempurna, tak pernah sakit, tak pernah menderita, tak pernah sedih, tak pernah mengalami keburukan 80 tahun umpamanya. Kalau usia kita 80, belum tentu loh 80. Setelah itu kita mati masuk ke alam kubur. Berapa tahun? Sampai kiamat. Berapa tahun? Wallahu alam. Yang jelas lebih panjang daripada 80 tahun. Mungkin bisa 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun. Mungkin. Kita nggak tahu kapan kiamat. Lebih lama. Sampai kiamat terjadi, alam jagat raya ini plong, cegur, hancur. Masuk ke alam akhirat. Sampai kapan kita di akhirat? Selamanya. Tak pernah ada akhirnya. Dan itu kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki, yang tidak diakhiri kematian. Tidak diakhiri oleh kefanaan, kehancuran. Dan tidak ada sedikit pun, setetes pun kesedihan dan keburukan kalau di surga. Tak ada setetes pun kebaikan kalau itu di neraka. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang hakiki. Kalau kehidupan di dunia sekarang sementara, semu. Nikmat yang Allah berikan di dunia ini hanya sebentar. Dari segala macam jenis nikmat. Coba nikmat makan. Berapa lama kita merasakan nikmatnya makan? Paling 5 menit sepiring sudah. Masuk ke 2 piring sudah nggak nikmat lagi. Masuk ke 3 piring ongkek. Ya. Tidur nikmat ketika ngantuk. Berapa lama? Sejam 2 jam. 3 jam. Setelah bangun 8 jam. Coba tidurkan lagi. Pusing kita. Semua kenikmatan hanya sementara. Setelah itu berakhir dengan kefanaan dari nikmat itu. Termasuk hidup. Di akhirat mah enggak ada akhirnya. Itu kehidupan yang hakiki. Allah berfirman, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Melihat perbandingan dunia akhirat, bahwa dunia ini enggak ada apa-apa yang dibanding akhirat, maka kita harus lebih mencintai akhirat daripada dunia. Semua dari kehidupan dunia yang kita miliki, kita pakai untuk menjadi penyebab bahagianya kita di akhirat secara abadi. Kalau ada uang diinfakkan, disodakohkan untuk fakir miskin, anak-anak yatim, untuk kepentingan fisabilillah. Ada masjid dibangun, kita nyumbang. Ada pesantren yang sekarang juga kita sedang membangun pesantren ini di Selasau. Ayo sumbangkan. Jadi investasi kebahagiaan kita di akhirat yang sifatnya abadi dan kekal. Dan seterusnya. Oleh karena itulah, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Kita tidak akan lagi terkena penyakit tuahan. Ya.
Demikian penjelasan kita di hari ini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Ya, subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.